Bab 1 Review Database 1. Kali ini kita akan membahas mengenai review database 1. Pokok bahasan kali ini yaitu meliputi pendahuluan, ER model, model relasional, structured query language, dan normalisasi. Tujuan pembelajaran bab ini yaitu memahami database management system dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Kita akan membahas ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Dalam ER model terdapat antara lain entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Sedangkan atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Lalu untuk himpunan entity merupakan kumpulan entity yang sejenis. Berikut merupakan contoh dari entity, atribut, dan himpunan entity. Misalnya di sini terdapat himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci atau key. Tiap atribut memiliki domain. Setelah itu terdapat relasi dan himpunan relasi. Relasi merupakan asosiasi di antara dua atau lebih entity seperti berikut ini. Relasi antara employee dan departemen adalah works in. Setelah itu terdapat himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Terdapat employees berelasi terhadap dirinya sendiri menggunakan relasi reports to. Kemudian terdapat fitur tambahan untuk ER model. Fitur tambahan untuk ER model yaitu batasan kunci atau key constraints. Seperti contoh di bawah ini, memiliki key constraints, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Setelah itu dapat batasan kunci antara lain adalah one to one, one to many, many to one, dan many to many.
Kemudian terdapat batasan partisipasi atau participation constraint. Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Lalu juga terdapat entity lemah atau weak entity. Seperti contoh gambar di bawah ini. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Selanjutnya, hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasikan A bisa B. Setiap entity A juga termasuk entity B. Itu disebut sebagai hierarki kelas. Kemudian untuk agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk melakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitors adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Lalu, untuk model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua, yaitu instance, yang artinya tabel dengan baris dan kolom. Dan yang kedua skema, yang artinya menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh kayaknya relasinya seperti pada tabel di bawah ini. Contoh install dari relasi student memiliki kardinalitas 3, degree 5. Semua baris bersifat distinct. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel student dengan key first SID. Setelah itu, kita masuk pada batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal, batasan domain. Lalu, batasan integritas dibagi menjadi dua, yaitu primary key constraint, yang artinya himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi. Lalu yang kedua adalah foreign key, yang artinya himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Berlaku seperti logical pointer. Setelah itu, kita akan membahas Structured Query Language. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut: select listing, select list, from list, where, qualification. Bagian-bagian sintaks SQL. Pertama, terdapat from list pada klausal from. Lalu terdapat select list atau daftar nama kolom. Lalu terdapat kualifikasi pada klausal where, yang merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika. Lalu terdapat kata kunci distinct, bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query, dan yang terakhir terdapat nested query.
SQL mendukung 5 fungsi agregat yaitu count, sum, average atau average, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakangnya diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal pada setiap baris. Berikut merupakan tabel sebelum normal pertama. Terdapat NIP, nama, dan hobi, di mana hobi terdapat dua baris yaitu olahraga dan buku. Lalu kita jadikan normal pertama yaitu seperti berikut. Dalam satu baris hanya terdapat satu data dari tiap kolom, sehingga data tidak terjadi redundansi. Lalu bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Sebelum bentuk normal kedua terdapat tabel seperti berikut. Terdapat NIP, lalu terdapat nama, lalu terdapat kode mata kuliah dan nilai, di mana nama mengalami redundansi data yaitu 2 kali, dan jika kita melakukan normal kedua hasil tabel akan seperti berikut. Lalu bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan terhadap kunci primer. Sebelum bentuk normal ketiga terdapat tabel seperti berikut. Lalu kita lakukan normalisasi ketiga atau 3NF, hasilnya akan seperti berikut. Kita masuk latihan soal nomor pertama. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain. Dalam sebuah database, pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Syarat yang kedua, tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan oleh seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut jawaban dari soal di atas.
Alamat musisi mempunyai entitas alamat sebagai primary key, lalu nama telepon. Alamat musisi mempunyai hubungan dengan musisi, yaitu memiliki, di mana musisi itu sendiri memiliki SSN sebagai primary key dan nama. Hubungan antara musisi dan instrumen yaitu memainkan, di mana instrumen memiliki primary key yaitu kunci musik dan nama. Setelah itu musisi memiliki relasi dengan lagu yaitu membawakan, di mana lagu memiliki primary key, lagu ID dan entitas judul dan pengarang. Setelah itu lagu memiliki relasi dengan album yaitu mempunyai, di mana album memiliki primary key album ID, lalu memiliki entitas format, tanggal produksi dan tanggal rekaman. Lalu kita masuk ke soal kedua. Perhatikan skema relasional berikut ini. M8 AID integer, name string, age integer, salary wheel. Work AID integer, DID integer, peak time integer. Lalu depth DID integer, name string, topic wheel, manager ID integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi set. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada? Jawabannya seperti berikut. Terdapat tabel M, di mana terdapat AID, name, age, dan salary. Lalu terdapat tabel depth, di mana terdapat DID, name, budget, dan manager ID. Lalu terdapat tabel work, di mana terdapat AID, DID, dan time. Lalu soal ketiga. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan uang. Kuliah berikut tabel yang belum dinormalisasi. Terdapat kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan uang. Lalu kita lakukan normalisasi. Kita jadikan mata kuliah sebagai tabel sendiri. Terdapat kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Lalu kita jadikan tabel dosen sendiri. Terdapat kode dosen dan nama dosen. Lalu kita jadikan jadwal kuliah sendiri. Terdapat kode kuliah, kode dosen, waktu, dan uang. Sampai di sini teori 1 mengenai database lanjut, yaitu review database selesai.